وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Para pemirsa IKI TV dan Madani TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan semangat kepada kita untuk terus mengkaji, mempelajari ajaran agama kita. Semoga waktu demi waktu kualitas diri kita sebagai seorang hamba ta'abbudan wa taqarruban ilallah kita semakin hari semakin baik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang selalu taat dan patuh kepadanya. Sahabat Quran, para pemirsa IKI TV dan Madani TV dimanapun berada, jumpa lagi dalam kajian keluarga yang pada kesempatan episode yang ke-8 ini mengambil tema malam pertama. Ini tentu saja kalau kemarin bahasan kita tentang prosesi pelaksanaan akad nikah, dan kemudian tentu saja lanjutan berikutnya bagaimana dalam Islam beradab, berakhlak di dalam melakukan hubungan suami istri. Yang luar biasa ini adalah yang kita bahas tidak hanya soal etik. Kita tahu bahwa etika itu adalah sesuatu yang disepakati baiknya oleh sekelompok manusia yang itu kemudian dianggap etik, beretik. Tetapi akhlak tentu saja lebih tinggi nilainya, karena ketika kita berakhlak di dalam hidup dan kehidupan kita, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita masih terus bersama dengan guru kita Profesor Dr. Kiai Didin Afifuddin Hafidhullah. Alhamdulillah beliau hadir dan dalam keadaan sehat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah terus bersedia memberikan pencerahan, memberikan ilmunya kepada kami semuanya dan juga para pemirsa semuanya. Dalam kesempatan ini judulnya rada sedep-sedep gimana gitu Pak Kiai. Tetapi karena memang ini soal adab harus kita angkat, dan ini akan menjadi sesuatu perjalanan kehidupan keluarga yang baik tentunya. Bahasan kita adalah malam yang pertama. Sepenuhnya mangga Pak Kiai. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa IKI TV dan Madani TV yang berbahagia, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan buat kita semua satu agama yang sempurna dan menyempurnakan kehidupan. Islam disebut sebagai manhajul hayah, kurikulum kehidupan. Mendetail, menjelaskan sesuatu tanpa ada kesungkanan apapun juga untuk kepentingan dan kemaslahatan kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak, seperti saya katakan tadi, menjelaskan sesuatu dengan bahasa-bahasa yang sangat indah. Menyangkut apapun juga, termasuk menyangkut hubungan suami istri, menyangkut hubungan yang terjadi dalam kehidupan yang sangat indah, yang disebut dengan malam pertama, malam pengantin.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 54, "Innallaha ta'ala la yastahyi minal haqqi syai'an." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa malu dalam menjelaskan hak, dalam menjelaskan kebenaran yang diperlukan dalam kehidupan manusia, yang menjadi landasan yang sangat indah dalam menata masa depan secara bersama-sama suami istri. Dan kalau kita lihat ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan menemukan mutiara-mutiara yang indah yang sudah dipelajari, diungkapkan oleh berbagai macam pengetahuan, baik yang berkaitan dengan psikologi, kejiwaan, maupun juga yang berkaitan dengan jasmani. Ternyata memberikan kesehatan yang sangat dahsyat, yang sangat kuat. Kesehatan jasmani dan kesehatan rohani yang dilandasi dengan kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebagai contoh, pada malam pertama sang suami memegang ubun-ubun sang istri. Bayangkan tuh, betapa istri akan bergetar ya ketika sang suami itu memegang ubun-ubunnya ya, sambil berdoa kepada Allah. Berdoanya memohonnya kepada Allah. Jadi di situ ada dimensi spiritual, fisik yang sangat pribadi sekali. Tapi ada dimensi spiritual, ada dimensi ukhrawi yang luar biasa, ada dimensi masa depan yang luar biasa. Dan inilah keunggulan kompetitif dari ajaran Islam. Kita tidak akan menemukan pada ajaran yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesempurnaan ajaran Islam. Sampai doanya sang suami mengatakan, Allahumma inna nas'aluka fi khairiha wa khairu ma jabalatha alaihi wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalatha alaihi. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan dari istriku ini. Belum apa-apa didoakan kebaikan. Kebaikan istriku ini dan kebaikan segala tabiatnya yang melekat pada dirinya. Bayangkan itu ya, mendoakan dengan penuh harapan bahwa istri itu memang bertabiat baik. Pendamping yang setia akan menjadi pendamping yang setia. Allahumma inna nas'aluka fi khairiha wa khairi ma jabalatha alaihi wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalatha alaihi. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan istriku, dan juga keburukan tabiat yang terdapat di dalamnya. Jadi di sini suami itu dengan doa ini menjelaskan secara terbuka bahwa pada istri kita bukan seseorang yang sempurna, yang tidak ada salah, yang tidak ada cacat, ada kesalahan, tapi kita berlindung kepada Allah dari kesalahannya, dan kita meminta kepada Allah dari kebaikannya dan kebaikan tabiatnya. Bayangkan, Allahumma inna nas'aluka fi khairiha wa khairi ma jabalatha alaihi wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalatha alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan istriku dan kebaikan tabiatnya, kebaikan akhlaknya yang dibawanya, mungkin bawaan dari kecil, mungkin juga akibat pendidikan dari orang tuanya. Dan aku berlindung kepadamu jika istriku ini terdapat hal yang buruk dan kemudian juga tabiat yang buruk. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu diajaklah untuk sholat secara berjamaah, berdua. Bayangkan itu sholatnya, malam pertama diisi dengan sholat. Sampai berdoa, ya Allah berikan keberkahan kepadaku, ya dalam keluargaku, dan kemerahan mereka kepadaku. Allahumma rizukni wa barikli fihim wa barikum fiyya wa jama'tana fi khairin wa farraqtana in kan tufarriquhu bi khairin. Ya Allah, limpahkan keberkahan kepada kami, kepada istri kami, dan kumpulkan kami dalam kebaikan. Andaikan kau kumpulkan kami, kumpulkan dalam kebaikan. Andaikan kami pisah, engkau pisahkan kami, pisahkan juga dalam kebaikan. Jadi kita memohon kepada Allah secara terbuka, ya di depan istri kita. Ya apalagi kalau istrinya mengerti ya apa makna doanya, kandungan doa tersebut, bahwa kita memohon kepada Allah, kumpulkan kami berdua dalam kebaikan, dan pisahkan kami jika engkau akan memisahkan kami, tapi pisahkan kami dalam kebaikan. Wa jama'tana fi khairin wa farraqtana
idza farraqtahu fi khairin, ya, dan pisahkan kami berdua jika kau akan memisahkan kami juga dalam kebaikan. Demikian pula doa-doa yang lain, bahkan doa ya untuk bersenggama pun juga ya dijelaskan dalam hadis Nabi, ya, itu luar biasa. Ini sayang luput ya dari pendidikan, termasuk juga kepala KUA nih harusnya juga mengajarkan ini, karena kita menganggap ini sesuatu yang sesuatu yang agak porno gitu ya, sesuatu yang tabu begitu, yang tabu. Padahal kan kita mengenal juga secara umum pendidikan seks ya, bahkan kalau pendidikan seks lebih ini lagi lebih apa namanya ya, lebih tidak memperhatikan etika dan akhlak. Karena tujuannya bukan itu pendidikan sex education itu. Tapi kalau tujuannya membangun akhlak tadi, karakter agar tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah dalam pengertian hatinya, doanya kepada Allah, pertolongan Allah, dan juga yang berkaitan dengan masa depannya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan setan dari kami, ya, dan jauhkan juga setan yang akan mengganggu kami, anak keturunan kami. Jika engkau kehendaki dengan senggama ini akan memberikan keturunan kepada kejauhan dari setan. Karena setan itu kan luar biasa. Setan itu makhluk yang sudah berjanji kepada Allah akan menggoda manusia dari setiap kondisi dan keadaan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti setan, diusir setan itu oleh kita. Karena setan itu aduwwun mubin, musuh mubin, ya. Musuh mubinun yang jelas. La atiyannahu, ya, dari depan, dari kiri, dari kanan, dari segala macam. Sehingga semua la tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau tidak akan menemukan sebagian besar manusia menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi sangat luar biasa tuntunan akhlak yang dikembangkan oleh Al-Quranul Karim, oleh sunnah Rasulullah SAW. Bahkan juga jika kalian misalnya hendak melakukan hubungan, jangan langsung, ya, lakukanlah dengan penuh kemesraan. Curahkan cinta pada saat itu, begitu ya. Nah, itu luar biasa ini. Oleh karena itu sekali lagi Islam itu memandang yang berkaitan dengan pernikahan, yang berkaitan dengan senggama suami istri adalah bagian dari ibadah. Bayangkan itu bagian dari ibadah. Bukan semata-mata bagian dari kenikmatan duniawi, tapi juga kenikmatan rohani, kenikmatan spiritual. Jadi ada di situ unsur kepuasan batin, ya, kepuasan batin, kepuasan hati, ya, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, bahkan juga keselamatan masa depan dari anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan ini anak-anakku, adik-adikku yang akan melaksanakan pernikahan betul-betul perhatikan masalah ini, karena ini tujuannya baik. Dan Islam menjelaskan secara gamblang, tidak pernah malu-malu. Innallaha la yastahi minal haqqi syai'an. Allah tidak pernah malu untuk menjelaskan kebaikan apapun juga yang dibutuhkan dalam kehidupan. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ya, al-mar'atu, ya, idza alaihi alal mar'ati al-ghuslu idza talamat. Apakah seorang perempuan itu harus mandi, harus junub kalau dia bermimpi? Bayangkan ada pertanyaan itu ya dari sahabat Nabi kepada Rasulullah. Nabi mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma'a." Betul, dia harus mandi kalau dia melihat air maninya. Begitu. Artinya karena itu berkaitan dengan kewajiban, dengan sholat, dengan ibadah. Itu antara lain sekelumit ya yang harus kita pelajari, bahan ya untuk kebahagiaan kita dunia maupun akhirat, dan bahan untuk para suami ya, para istri yang akan melaksanakan rumah tangga dengan penuh kebahagiaan. Baik, Masya Allah Pak Kiai. Alhamdulillah kita dalam sesi yang pertama ini mendapatkan pencerahan tentang indahnya Islam di dalam mengawal atau memberitahu bagaimana melakukan hubungan suami istri di malam yang pertama, dan kemudian tentu saja ketika ini kita lakukan, ini adalah bukan sesuatu yang ya daripada enggak atau enggak juga enggak apa-apa, bukan begitu, tetapi poin yang sudah kita bicarakan hakikatnya adalah kita bicara tentang generasi ke depan.
Kita hakikatnya ketika kita memulai sesuatu, maka hakikatnya kita bicara tentang peradaban yang maju pada generasi yang akan datang. Dimulai dengan bagaimana upaya pendekatan yang dilakukan oleh seorang pengantin yang mau memenuhkan hubungan suami istri, dan kemudian ketika adab, akhlak-akhlaknya ini terlaksana dengan baik, insya Allah pada akhirnya Allah yang akan menjaganya, dan kemudian akan lahir generasi yang terjaga, dari awal sudah terjaga, sehingga benar-benar generasi ini kemudian akan muncul apa yang kita kenal dengan sahihul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq. Generasi yang akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya juga baik. Kenapa? Karena ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah ketika mengawali kehidupannya di dalam memenuhkan kewajibannya sebagai seorang suami istri. Itu barangkali poin pelajaran yang kita bisa ambil dari guru kita pada sesi yang pertama ini. Untuk berikutnya nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua sesudah yang satu ini. حنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني